Penglihatan 8 Februari 2025. 1. Penglihatan waktu penampian Tuhan, lapangan besar, timbangan dan jam. 2. Rancangan musuh atas generasi muda. 3. Penglihatan jentik-jentik di dalam awan, bisnis dan remedial. 4. Penglihatan perairan naik ke daratan, kardus suntikan ketidakmampuan bangsa ini dan Ebenezer. Penglihatan waktu penampian Tuhan. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim mendengar suara akan segera tiba. Kemudian tampak penglihatan satu lapangan. Di sana ada sebuah timbangan untuk menimbang semua perbuatan manusia. Tampak sebuah jam menandakan waktu Tuhan segera tiba. Di sana ada penampi-penampi, lalu ada tiang, tempat-tempat pengirikan anggur. Ada berbagai jenis penampian, dan ada jerami-jerami. Setelah itu, tampak banyak manusia berbaris. Mereka dipanggil satu persatu. Lihat memberi pernyataan penampian yang sudah Tuhan siapkan. Banyak yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu ada suara yang menggelegar terdengar, aku tidak mengenal engkau. Berdoalah ketika hari itu datang. Kita didapati setia dan berdiri atas dasar iman kita. Dan supaya dia tidak mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Lalu Tuhan memberikan Mazmur 63. Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku tidak ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Rancangan musuh atas generasi muda. Salah satu tim melihat penglihatan 3 drone berbentuk seperti belalang. Ada cahaya lampu sorotnya mengarah kepada anak-anak tim doa. Lalu tim berdoa memerangi pekerjaan musuh yang mengintai keluarga-keluarga dari tim doa. Ketika terus berdoa, tampak banyak generasi muda dalam penglihatan ini anak laki-laki menjadi seperti perempuan. Itu adalah rancangan musuh. Dalam penglihatan ini, mereka memakai gadget. Di sana ada sesuatu yang berbentuk games yang mengarahkan mereka menjadi LGBT. Kemudian tampak laki-laki seumuran 12 tahunan, lalu terdengar suara holistik. Kemudian ada banyak seperti kilat kecil lalu masuk ke pikiran anak-anak itu. Kemudian tampak penglihatan 2 sisi. Di satu sisi ada anak-anak angkatan TK, SD, dan SMP. Mereka ada di ruangan kelas. Di sisi yang lain ada pemandangan seperti film Harry Potter. Ada sesuatu yang dilempar lalu masuk ke anak-anak. Ketika bertanya kepada Tuhan, terdengar suara, patahkan penyusup-penyusup lewat pendidikan. Ketika berdoa bagi angkatan mahasiswa, ada yang mengatakan temporer. Setelah itu Tuhan memberikan Amsal 3. Kemudian tampak penglihatan guru-guru dari tingkatan guru PAUD sampai dengan dosen perkuliahan.
Lihat nyatakan berdoa bagi mereka supaya tidak membawa pengajaran yang menyesatkan. Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat, dan seterusnya. Penglihatan, jentik-jentik di dalam awan, bisnis, dan remedial. Lalu Tuhan memperlihatkan di awan-awan berwarna krem sebesar ukuran bola voli. Di dalam awan-awan itu ada binatang hidup yang kecil-kecil, tampak seperti jentik-jentik. Setelah itu terdengar suara bisnis. Pelihat menyatakan kurang memahami. Apakah ada sesuatu yang mungkin seperti virus tapi dibuat menjadi bisnis? Kemudian tampak penglihatan ada orang-orang berpakaian seperti dokter-dokter yang berpakaian di ruang operasi, kemudian terdengar suara remedial. Muncul di hati pelihat bahwa mereka telah gagal di satu misi, lalu melakukan pembelajaran ulang. Dalam penglihatan ini, mereka seperti ada di dalam lab dan menggunakan alat seperti mikroskop. Lalu tim berdoa memerangi hal ini. Setelah itu tampak pemimpin bangsa Indonesia, PPS, kemudian tampak pintu besar di bangsa Indonesia. Pelihat menyatakan berdoa bagi pemimpin bangsa ini supaya tidak menjadi pintu bagi bisnis-bisnis yang Tuhan perlihatkan tadi. Kemudian tampak orang-orang berpakaian jas, mereka membawa hadiah bagus yang dibungkus bagus, tapi di dalamnya ada kelicikan-kelicikan. Dalam penglihatan ini, mata pelihat seperti tembus pandang ke dalam hadiah-hadiah itu. Di dalamnya ada daging yang busuk. Lalu tim berdoa supaya pemimpin bangsa ini diberikan hikmat untuk mengambil keputusan supaya mendatangkan kesejahteraan di bangsa ini. Kemudian muncul tulisan Yesaya 24, lalu tampak tulisan di dada tim doa Yesaya 42.
Yesaya 24, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit-jerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh, sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat, sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk lubang dan jerat. Mereka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan tergoncang, dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama, dan seterusnya. Penglihatan, perairan naik ke daratan, kardus suntikan, ketidakmampuan bangsa ini dan Ebenezer. Tampak perairan lautan naik ke daratan, awalnya semata kaki lalu tiba-tiba naik tinggi. Namun dalam sekejap tim doa ada di atas perbukitan dan terhindar dari naiknya perairan. Lalu Tuhan mengarahkan berdoa bagi gunung-gunung di dalam lautan. Setelah itu tampak ada gunung-gunung di daratan yang meletus. Saat terus berdoa, Tuhan memperlihatkan tim doa seperti berkabung, berpakaian hitam lusuh tidur di atas debu di depan pintu gerbang, sedang menangis dan menjerit di hati kita. Lalu ada tulisan ratapan 5. Ratapan 5 doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain.
rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, dan kami tak ada istirahat. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur, karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau, apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Setelah itu tampak penglihatan kardus-kardus berwarna. Di dalamnya banyak suntikan-suntikan yang dikirim dari bangsa lain ke bangsa kita. Lalu terdengar suara ketidakmampuan bangsa ini. Pada saat terus berdoa, salah satu tim mendengar suara Ebenezer. Ayat ditambahkan saat penulisan 1 Samuel 7 ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.